Assalamualaikum Ananda. Perkenalkan, nama saya Bapak Haji Dikdaya. Di sini Bapak akan mengampu mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Nah, semoga Ananda dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu bahagia. Pada kesempatan ini, Bapak akan mengajarkan tentang materi Cold War atau Perang Dingin. Tentu dari kalian pernah seenggaknya mendengarkan tentang materi ini. Apa tuh itu perang dingin? Bagaimana sih bentuk perang dingin itu? Nah, mari kita bahas di pembahasan kali ini. Seperti yang Anda lihat, di sini ada pengertian perang dingin, atau kalau di Eropa itu sering dikenal dengan nama Cold War, adalah perang yang tidak menggunakan persenjataan, baik itu tank, rudal, maupun persenjataan yang bisa mengakibatkan dampak yang begitu luas dalam kehidupan. Tetapi perang di sini adalah perang di mana memainkan ideologi agar menguasai dari pertama ekonomi, itu jelas. Yang kedua kebudayaan, yang ketiga adalah SDM. Nah, perang dingin atau Cold War adalah masa di mana terjadi sebuah konflik politik dan militer antara dua negara adidaya. Siapa negara itu? Negara yang menang dalam Perang Dunia II. Pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Uni Soviet. Nah, ketika kedua negara ini, Amerika maupun Uni Soviet, saling perang, perang dingin ya di sini ya, mereka sama sekali tidak mengeluarkan biaya yang mahal, biaya yang besar, karena mereka berperang dalam hal ideologi, ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan masa sekarang ya, itu tentu ada ketika sebuah negara bisa menguasai negara tertentu tidak dengan perang, tetapi dengan menguasai ekonomi, politik, dan budaya. Kalian tidak asing ya dengan itu ya. Contoh saja di Indonesia juga terjadi hal seperti itu ketika kita bergantung kepada Cina, seperti itu. Nah, istilah perang dingin itu diperkenalkan atau dikemukakan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann pada tahun 1947 untuk menggambarkan situasi yang terjadi pada waktu itu, yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Nah, perang dingin juga bisa diartikan perseteruan yang terjadi selepas Perang Dunia II. Ya, benar. Kenapa? Karena perang dingin itu adalah perang oleh dua negara yang memenangkan Perang Dunia II. Tadi ada Uni Soviet dan ada Amerika Serikat. Nah, setelah kemenangan atas Jerman dan Jepang pada saat PD2 ya, para sekutu yang memiliki landasan ideologi berbeda akhirnya terpecah dan saling berebut kekuasaan dan pengaruh di dunia. Nah, negara yang berseteru terbagi menjadi dua kubu. Pertama, ada negara-negara dengan blok komunis, dan yang kedua adalah negara-negara dengan blok kapitalis. Jelas, ini adalah dua ideologi yang berbeda, sangat berbeda antara kapitalis dan komunis. Perang dingin ditandai dengan konflik asimetris. Artinya, di mana kedua negara adidaya itu adalah negara yang besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat, bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan di dunia. Nah, apa sih tujuannya itu? Ya, ketika mereka berhasil menguasai dunia, pengaruh melalui ideologi, melalui ekonomi, budaya,
mereka akan mudah sekali untuk mengendalikan apa yang akan mereka mau, apa yang mereka inginkan di situ. Nah, dapat kalian lihat di slide bagian biru itu adalah negara Amerika Serikat. Nah, itu ada gambar-gambar biru itu ya. Dan bagian merah adalah USSR atau Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat di biru itu ya, backgroundnya adalah NATO. Sedangkan di sini yang merah Uni Soviet, backgroundnya adalah Pakta Warsawa. Dapat Ananda amati di sini. Nah, itu ada gambar biru muda, ada gambar pink-pink yang nggak terlalu kelihatan. Itu adalah negara-negara sekutu yang terpisah pada saat Perang Dunia Kedua. Next, nah ini ya secara ringkas adalah latar belakang dari Cold War atau Perang Dingin. Nah, pertama adalah munculnya AS, Amerika Serikat, dan Uni Soviet sebagai pemenang PD2, Perang Dunia II. Yang kedua adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet berperan dalam membebaskan Eropa dari tangan Jerman. Jerman itu terkenal dengan Nazinya ya, masa itu ya, yang sangat kuat dengan Adolf Hitler. Nah, yang ketiga adalah munculnya negara-negara ketiga. Negara-negara ketiga itu siapa? Adalah negara dari pihak sekutu yang lepas pada saat Perang Dunia Kedua. Next ya, ini. Nah, apa sih tujuan dari Perang Dingin itu? Ya, seperti penjelasan Bapak di awal tadi, tujuan Perang Dingin adalah untuk memperebutkan hegemoni. Hegemoni itu apa? Kekuasaan antara komunisme dengan liberalisme oleh bangsa barat atau blok barat dan blok timur. Nah, mereka saling memperebutkan siapa yang bisa mempengaruhi dunia antara blok barat dan blok timur. Nah, kalian bisa melihat di sini ya, blok barat itu ada siapa? Di sini blok barat jelas dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, sekutunya siapa? Ada pertama Belanda, Belgia, Britania Raya. Britania Raya itu mana? Itu adalah England, Inggris. Ada Denmark, Islandia, Italia, Kanada. Nah, dan sampai ke Spanyol, termasuk Jerman Barat pun juga terpecah. Jerman Barat itu mendukung blok Barat. Nah, sedangkan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet itu pendukungnya lebih sedikit. Siapa? Ada Bulgaria pertama, kedua Romania. Nah, di sini Jerman Timur itu masuk ke blok Timur. Ada Hungaria, ada Polandia, ada Cekoslovakia. Yang terakhir adalah ada Albania, itu dari blok Timur. Nah, apa sih dampak dari Cold War ini untuk dunia? Tentu dampaknya ada beragam, tetapi Bapak di sini akan mengambil ringkasan dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, ketika kita berbicara dampak positif, tentu dampak positif dari Cold War ini sedikit. Di antara adalah Perang Dingin itu membawa dampak positif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Adanya penemuan-penemuan baru seperti komputer. Tadi kan Bapak menjelaskan di awal bahwa Perang Dingin itu adalah bukan perang yang melibatkan fisik, tetapi ideologi, teknologi. Makanya di sini dampak positifnya adalah munculnya ilmu pengetahuan baru dalam hal teknologi dan sebagainya. Ada internet dan juga ada alat transportasi massa. Selain itu seperti perlombaan teknologi luar angkasa,
pada masa Perang Dingin ini juga membawa perkembangan pengetahuan dalam bidang astronomi bagi peradaban manusia. Tentu hal-hal yang menyangkut istilahnya pengetahuan teknologi akan berdampak positif sangat banyak, karena Perang Dingin ini juga tujuannya itu menambah dalam hal pengetahuan teknologi dan internet. Nah, terus dampak negatifnya apa? Ada negara-negara sekutu di Asia, Afrika seperti Vietnam, Korea, Afrika, termasuk salah satunya negara bawahan Soviet juga mengalami kekacauan dalam hal ekonomi. Beberapa negara kesulitan melakukan kontrol sehingga terjadi konflik-konflik baru seperti pecahnya Yugoslavia. Yugoslavia sendiri adalah pecahannya negara Uni Soviet. Yang kedua ada Afghanistan dan beberapa negara-negara pecahan yang lain. Nah, bagaimana kalau kita berbicara akhir dari Perang Dingin? Nah, tentu ya, akhir dari Perang Dingin ini adalah ditandai dengan sebuah perjanjian. Nah, runtuhnya Uni Soviet dan Uni Soviet menarik seluruh tentaranya ketika mengalami keruntuhan itu menandai akhir Perang Dingin atau Cold War pada tahun 1991. Negara naungan Uni Soviet yang negara adidaya itu bubar dan resmi merdeka masing-masing. Contoh tadi ya, ada Uni Soviet, ada Yugoslavia, Albania, dan negara-negara yang berdekatan dengan Uni Soviet adalah negara-negara pecahannya. Dengan begitu, Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir sudah. Kalian bisa melihat pada slide Bapak. Ya, nah itu. Nah, selain itu juga ya, faktor pendorong lainnya berakhirnya Perang Dingin adalah kekalahan Uni Soviet di Afghanistan. Afghanistan itu negaranya Osama bin Laden ya, yang merusak wibawa Uni Soviet di dunia. Nah, ketika salah satu negara bawahan Uni Soviet kalah, itu akan menganggap bahwa negara itu tidak solid. Itu tanda pada saat Perang Dingin itu. Uni Soviet dan negara komunis lainnya juga mengalami krisis keuangan. Selain kekalahan itu juga faktor keuangan juga berpengaruh pada masa itu. Nah, dengan itu ketika krisis keuangan terjadi, otomatis pasokan bahan makanan dan bahan bakar itu juga akan tersendat, akan tidak lancar. Maka itu juga salah satu faktor pendorong dari berakhirnya Cold War atau Perang Dingin. Melemahnya Uni Soviet itu memberi kesempatan bagi negara-negara Eropa untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Nah, pemimpin Soviet masa itu ya, namanya adalah Mikhail Gorbachev, berusaha mati-matian untuk melakukan reformasi di Uni Soviet untuk menghindari krisis melalui program Glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau reformasi. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia ya, itu pernah terjadi tahun 1998 ketika kita mengalami krisis moneter. Berbagai macam upaya juga dilakukan tapi akhirnya gagal juga. Indonesia terdampak dalam negara yang mengalami krisis moneter waktu itu ya, masa itu ya. Nah, tetapi kedua program yang digaungkan oleh Mikhail Gorbachev ini mengalami kegagalan. Nah, terus menambah faktor Uni Soviet mengalami kemunduran. Pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev akhirnya mengundurkan diri sebagai pemimpin Uni Soviet. Nah, itu kan malam itu pada saat mengumumkannya itu. Keesokan harinya pukul 8 Uni Soviet dinyatakan resmi bubar.
sehingga negara-negara penyusunnya menjadi merdeka. Penyusunnya itu siapa? Negara-negara yang mengusung Uni Soviet, seperti pertama ada Ukraina, Lituania, Latvia, Estonia, Belarusia, dan Moldova itu juga merdeka secara mandiri. Nah, demikian Ananda pembelajaran kali ini. Bapak cukup sekian, semoga Ananda selalu belajar tentang materi yang Bapak berikan. Ananda selalu dalam lindungan Allah dalam belajar, tetap semangat. Akhirul salam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.